Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang seorang yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Neraka yang digunakan itu lafaz ladha. Kenapa neraka itu namanya ladha? Karena ladha itu berasal dari kalimat maknanya itu tatalahab. Tatalahab itu artinya menyala. Maka salah satu nama neraka itu adalah ladha. Kemudian sebelumnya itu Imam Al-Qurtubi juga membedakan kalla itu ada dua. Kalla yang pertama itu maknanya taukid, maknanya tahqiq, maknanya haqqan. Artinya kalau kita ketemu dengan ayat yang ada kalla di depannya, kalla saufa ta'lamun, atau seperti ini, kalla innaha ladha. Itu kalla itu maknanya apa? Taukid. Artinya apa? Orang-orang yang membangkang itu mereka akan dibakar dalam api neraka. Innaha ladha. Maka neraka itu terus menyala. Kalla innal insana la yatgha. Jadi Allah mengatakan manusia itu la yatgha, dia sudah kelewat batas. Kemudian yang kedua, kalla itu maknanya apa? Kalla itu maknanya lizajar. Lizajar atau lirada. Ini berbeda dengan kalla yang pertama tadi. Jadi lirada atau lizajar artinya apa? Allah Subhanahu wa taala kalla, kalimat yang kedua itu untuk menghilangkan atau menutupi atau membatalkan kalimat sebelumnya. Ya, ini makna kalla yang kedua. Itu maknanya lizajar. Jadi tidak seperti yang kalian harapkan, tidak seperti yang kalian pikirkan. Itu makna kalla yang kedua. Jadi kalla itu ada dua macam. Yang pertama untuk taukid, yang kedua untuk lizajar atau lirada. Sekarang kita masuk masih pada surah Al-Ma'arij ayat 16. Ini masih cerita tentang neraka. Masih cerita tentang ayat sebelumnya, kalla innaha ladha. Bagaimana sifat neraka itu? Ya, jadi kita lanjut sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat neraka itu nazza'atan lisyawa. Nazza'a ini seperti alamah, fa'alul lima yurid. Ya, kita ketemukan dalam Al-Quran. Ini namanya sifat mubalaghah. Jadi sifat mubalaghah adalah sebuah sifat yang sudah kabeh cara. Ya, ini sifat mubalaghah namanya. Alam. Dia memang sangat malim sekali, sangat tahu sekali, sangat paham sekali. Ini namanya alam, fa'al, nazza'atan lisyawa. Jadi sifat neraka itu nazza'ah, itu berasal dari kalimat naza'ah. Naza'ah itu mencabut, ya, atau qala'ah. Tetapi naza'ah mencabut dengan sangat kuat sekali. Lisyawa. Syawa itu apa? Ada beberapa penafsir yang menafsirkan makna syawa. Yang pertama mengatakan syawa itu adalah jildur ra'si, kulit kepala. Makanya kalau ingin tahu bagaimana azab neraka, yang lagi tapluk kulit ulai. Jadi tapluk kulit ulai, nantinya azab neraka. Kemudian yang kedua, ada penafsir mengatakan syawa itu apa? Syawa itu ketika kita mengupas sesuatu, terkupas semuanya, yang tinggal cuma tulangnya saja. Ini syawa namanya. Jadi makanya kalau kita penajian, daplu kameng atau daplu
Deplu mendung yang tinggal tulen tok. Ini syawa namanya. Maka syawa itu ada dua penafsiran. Yang pertama itu syawa itu adalah jildul araksi, kulit kepala. Makanya kalau ingin tahu bagaimana azab neraka, nuplu kulit-kulit, yang pilihnya azab neraka. Nazza'atan lisyawa, tapi ini lebih dahsyat lagi karena menggunakan kalimat as-sifah al-mubalaghah. Jadi Allah menggunakan sifat mubalaghah seperti fa'alul lima yurid. Allah sanggup berbuat apa saja. Berbeda dengan fa'ilul lima yurid. Ya. Jadi fa'il adalah sebuah kalimat isim fa'il, tapi kalau fa'al itu sudah sifat al-mubalaghah. Sudah hana oh bukan ada kan Pak. Ya, fa'alul lima yurid. Apapun dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsiran yang kedua, dia adalah al-laham dunal 'idham. Dia itu ketika dicopot itu tercopot semuanya. Daging-daging itu tercopot, yang tinggal cuma tulang. Inilah sifat neraka ini. Jadi makanya ada di dalam surah Al-Mudaththir itu ada penjaga neraka. Penjaga neraka itu disebutkan di situ 'alaiha tis'ata asyar. Dalam neraka itu ada ada penjaga neraka itu 19 malaikat. Kok 19? Ada apa dengan angka 19? Kenapa tidak 20? Kenapa tidak 17? Kenapa tidak 16? Rupanya di dalam Taurat, di dalam Injil, Allah pernah menyebutkan jumlah malaikat yang ada di dalam neraka itu, yang menjaga neraka itu ada 17. 19. Dalam Injil 19. Di dalam Taurat 19. Maka diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mudaththir, 'alaiha tis'ata asyar. Penjaga neraka itu ada 19. Sekarang 19. Apa? Kok sedikit sekali 19 itu? Maka dikatakan dalam tafsir Sawi, waqila tis'ata asyar malaika. Ada yang mengatakan 19 malaikat, betul-betul 19. Pendapat yang kedua, waqila tis'ata asyar naqiba wa ru'asa. Yang 19 itu apa? Pemimpinnya. Pemimpin malaikat itu ada 19. Jadi ulai-ulai itu turunlah. Tetapi pengikutnya itu banyak sekali, bukan 19. Ya. Pendapat yang ketiga, tis'ata asyar yang ada dalam surah Al-Mudaththir itu maknanya apa? Tis'ata asyar alaf. 19 ribu. Ya, bukan 19 ini tadi 19.000 malaikat yang ada di dalam neraka. Makanya disebutkan dalam riwayat bagaimana malaikat penjaga. Malaikat penjaga itu bagaimana? Maka dalam riwayat itu disebutkan a'yunuhum kalbarqil hatif. Yang mata malaikat itu lagi petir seperti gelantu, Pak. Lagi gelantu dia gelan. Ya, lagi tekalan matanya, lagi tekalan gelantu. Begitu takutnya kita. Maka kita ketika melihat mendengar suara petir, takutnya luar biasa. Padahal kita tidak lihat, Pak. Kita dalam rumah, Pak. Puang tu boleh. Ya kan ni. Tapi ini langsung kita lihat mata malaikat itu, disebutkan dalam hadis itu, a'yunuhum kalbarqil khatif. Seperti petir yang akan menyambar sesuatu. Ya, satu. Kemudian yang kedua, a'nabuhum, a'nab itu gigi taringnya. A'nabuhum kasayasi, ay karnul bakar. Jadi taringnya itu seperti apa? Seperti tanduknya sapi, tanduk lemau. Ya. Menyahana patih dia cerita dalam betul wahana. Penjaga neraka ya. Karena ini hadis Rasulullah SAW itu mengatakan sendiri seperti itu. Dua. Kemudian yang ketiga, wa ash'aruhu, itu rambut-rambutnya itu tasilu qadamaihi, sampai ke kakinya. Yang bayangkan tentang kiban malaikat ini. Dua. Ini ketiga. Yang keempat, wa kharaja min famihi, keluar dari mulutnya itu lahabun nar. Lahabun nar itu api neraka itu dari abang. 4. Yang kelima, nuzi'at anhumur rahmah. Ini malaikat itu sudah dicabut rahmatnya, kayak cabut. Ya, seperti kata Imam Al-Qurtubi apa? Lamma khalaqa, ketika malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nuzi'at ar-rahmah. Sifat rahmah memang sudah dicabut dari malaikat ini. Ya, anak-anak kasihan deh.
Hanawuh ni katanya, umawuh lu kalau dipelah hanawuh ni. Karena dari pertama diciptakan malaikat memang sudah seperti itu. Malaikat penjaga neraka, di khazanah jahannam. Apa yang dilakukan oleh neraka? Ya. Tad'u man adbara wa tawalla. Jadi tad'u ini mungkin ada coba terjemahan, ada coba dibaca. Yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh neraka? Neraka itu tad'u itu memanggil. Memanggil itu memanggil bagaimana? Kita lihat ada dua tafsiran saja untuk mewakili. Karena dalam tafsir Jalalain tidak diungkapkan itu. Tad'unya bagaimana? Memanggilnya bagaimana? Dalam tafsir Sawi juga tidak diungkapkan. Kita ambil dua sampel tafsir. Yang pertama tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir? Tad'u an-nar, neraka itu memanggil orang-orang yang dulu di dunia dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia memanggil? Jadi memanggilnya itu ketika dia melihat manusia itu di padang mahsyar, dia langsung memanggil namanya. Ya. Langsung memanggil namanya. Dan dia langsung mengambil orang tersebut. Kama tahtaftifu at-tayru al-habba. Ini istilah Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Sebagaimana seekor burung ketika dia melihat sesuatu, dia mematuk biji-bijian tersebut. Begitulah neraka itu akan mencari penduduknya. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan mencari penduduknya. Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, kita mengambil sampel tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Neraka itu tad'uhum bikalamin fasihin. Dia akan memanggil orang yang akan masuk ke dalam neraka dengan kalimat yang fasih. Gimana kalimat yang fasih? Fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Umat lun lagi orang belah. Kai hulun di neraka. Biasanya kita kalau dipanggil satu nama saja, Ibrahim. Ini nado ni Ibrahim ki, dia Ibrahim. Maka kita ini kalau berobat itu urang Arab, bukan berobat saja, naik haji begitu juga, umrah begitu juga. Bahkan kalau kita pergi ke spesialisnya orang Arab itu berobat, ini tanya purpona ni tonan ro. Nyo ibu menduka. Supaya apa? Baik menduka resep. Ya. Katanya nan Ibrahim menduka, tejo resep baru muncul resep tu. Katanya takik ruh tadi ubah batuk. Maka nak pilih ruh. Ya. Karena tu resep sama menduka, Ibrahim. Oh dia Ibrahim. Cok resep wo. Tapi orang Arab itu mereka menjaga betul ini. Ibrahim binyo tuh yang nanya. Maka seorang punya ulurnya maka diberikan resep. Demikian pula neraka itu akan memanggil orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Kata Imam Ibnu Abbas bikalamin fasihin, dengan kalimat yang fasih sekali. Ibrahim bin Ahmad binyo di neraka. Kapalo lun bagi dia. Ihulum di bulan. Semua orang mendengar kalau kita akan masuk ke dalam neraka. Ya, inilah yang maknanya tad'u man adbara wa tawalla. Adbara itu berasal dari kalimat dabara. Dabara itu dumurun. Dumurun itu akhiru kulli syai'in. Artinya apa? Seorang penentang. Tawalla juga penentang. Tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Nabi, kepada tuntunan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang inilah yang dikejar oleh neraka dan dipanggil oleh neraka. Maka kalau kita merujuk ke dalam kitabnya Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin, apa kata beliau? Sudah disyarah oleh Sirajul Talibin. Jadi di situ disyarah oleh Sirajul Talibin, ketika seorang itu bangkit di padang mahsyar, dia sudah bisa mendengar panggilan neraka itu dari jarak 500 tahun perjalanan kaki. Jadi neraka itu jaraknya 500 tahun perjalanan kaki, tapi dia sudah bisa mendengar panggilan neraka itu ketika dia memanggil dirinya. Ya, ini disebutkan dengan masiratu 500 sana, 500 tahun perjalanan kaki. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini kita lanjut. Ini yang dimaksudkan dengan tad'u man adbara wa tawalla. Yang dipanggil oleh neraka ini yang pertama, orang yang berpaling. Adbara, dia berpaling. Tawalla, dia berpaling juga. Maka tawalla di sini menggunakan tasydid tawalla.
Pupu yang dengar hana terima kan? Dengarnya hana terima, dengar hana temayang, hana dengar temayang, hana puasa, hana dengar kan? Dapatkah kepada kebaikan hana pak dengar ci? Ini tawalla namanya. Tad'u man adbara wa tawalla. Satu yang pertama yang dipanggil oleh neraka. Yang kedua yang dipanggil oleh neraka wa jama'a fa'au'a. Ini fa sababiyah. Dia mengumpulkan harta, terus dia kumpulkan. Bahkan dia berani mengorbankan tubuhnya. Bersakit-sakit dia bertempeng dulu. Dia pergi pagi, pulang siang, pulang sore, pulang malam. Bersakit-sakit dia bertempeng dulu. Wa jama'a fa'au'a. Ini fa sababiyah. Sehingga ketika hartanya banyak, fa'au'a. Au'a ini berasal dari kalimat wa'a, ya'i, wi'a. Wi'a itu tempat. Jadi ketika dia sudah dapat sesuatu, dimasukkan ke dalam tempat, dimasukkan dalam tempat. Ketika dia sudah dapat sesuatu, investasi tidak pernah berinfak dan bersedekah. Ya. Ini sebuah gambaran makna kinayah. Seorang sudah banyak harta, dia lupa berinfak, lupa bersedekah. Walaupun statusnya itu masih dianggap oleh Rasulullah sebagai orang mukmin. Karena ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, menyona urung mukmin, dia mukmin gitu maya, cuma kerik urung, ya, kerik, bakhil, apakah masih dikatakan mukmin ya Rasulullah? Ya. Rasulullah mengatakan masih. Namanya siapa? Namanya mukmin bakhil namanya. Ya, dia mukmin tapi bakhil. Orang yang mukmin bakhil ini, dia akan dibakar dulu dalam neraka. Dan dia tidak boleh masuk ke dalam surga. Ya, tidak boleh masuk ke dalam surga. Tapi statusnya namanya al-mukmin al-bakhil. Kemudian yang kedua sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, nyan menyona urung mukmin, tapi kalau itu mengenggok, galak ini janji bagok, tapi hanya kubur. Apakah dia masih dikatakan mukmin? Tidak, kata Rasulullah. Seorang mukmin tidak pernah berdusta, seorang mukmin tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau ada orang seperti itu namanya munafik, ya kata Rasulullah. Kan mukmin namanya munafik, statusnya sudah berubah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya yang dikatakan di dalam Al-Quran itu wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Ini dua ayat yang berbeda. Ayat yang pertama, wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah orang-orang yang ngomongin orang lain, ghibah orang lain dengan mulutnya atau dengan anggota tubuhnya. Ayat 1. Yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addada, yang mengumpulkan harta dan mengira-ngira harta. Ayat ini dua-dua berbeda. Tapi kalau kita lihat secara ini tidak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau kita lihat dari isinya, dua-dua punya hubungan. Apa punya hubungan? Wailul likulli humazatin lumazah. Ghibah orang lain itu baik secara fisik maupun secara kita ngomongin dia atau dengan isyarat, itu tidak ada gunanya sebagaimana alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang yang mengumpulkan harta dan mengira-ngira hartanya sudah berapa. Ana guna juga, dua-dua guna. Maka kalau ingin berguna, bagaimana caranya? Bersedekahlah, berinfaklah. Maka nanti dalam sebuah hadis, seorang yang menyimpan hartanya, hana bersedekah, kita tidak usah ngomong dia berikan ini, zakat saja dia bayar, karena itu kewajiban dia. Maka orang yang tidak membayar zakatnya, maka nanti ini ada dua riwayat yang berbeda. Satu riwayat mengatakan ketika dia di dalam alam kubur. Satu riwayat ini mengatakan ketika dia itu dibangkitkan di padang mahsyar. Maka ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ada seekor ular lahu dhabibatani. Dia punya dua ekor yang terus mengejar orang ini, walaupun dia orang mukmin, terus mengejar. Apa yang dilakukan oleh ular ini, Pak? Ketika dia ketemu sama orang, dia ipadili, cucuk dia ulai, ya. Sehingga dia mengatakan, kenapa kamu kejar-kejar saya? Ada apa hubungan saya dengan kamu? Dijawab oleh ular itu, saya adalah wa ana kanzuka. Saya adalah hartamu yang kamu simpan dulu. Hak orang lain tidak kamu berikan, kewajiban kamu tidak kamu tunaikan. Maka karena tidak kamu tunaikan, saya terus mengejar kamu kemana saja kamu pergi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna wa jama'a fa'au'a. Jadi kalau kata Imam Jalalain, ini sebuah makna kinayah. Makna kinayah apa? Makna kinayah
seorang mengumpulkan harta, dia tumpuk lagi harta, dia itu tidak bayar zakat, tidak bersedekah, tidak berinfak dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah kan mengatakan begini ya, kalau kamu susah, bersedekahlah. Kalau kamu gundah, bersedekahlah. Kalau kamu sakit kita nyoba kan sakit, kamu sedekah, you sedekah. Ada apa di balik sedekah sebenarnya? Ya, jadi orang yang pun aja, kita sakit, ho kata jaga. Hana kepulih oleh Allah. Tak berdoa ya Allah nak pulih. Hana kepulih oleh Allah. Itu ada beberapa sebab. Bisa saja doa kita dipending oleh Allah. Satu. Yang kedua, bisa saja dosa yang kita lakukan selama ini membuat doa kita itu terhijab. Artinya terhijab apa? Tidak dikabulkan oleh Allah. Gara-gara apa? Dosa yang kita lakukan selama ini. Nak pulih syahat. Apa yang takik kita nyok? Tak berdoa apa Allah? Hana kepulih oleh Allah. Kenapa? Karena kita sudah berbuat dosa. Makanya Rasulullah memberikan solusi, bersedekahlah kamu. Artinya apa? Ketika kita bersedekah, kemungkinan mungkin saja, ya, ini ada beberapa kemungkinan. Ketika doa kita terhijab, bisa saja nanti ada doa-doa orang yang kita sedekahkan tadi, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, pulih punya ya Allah, cukup ke akai gaknya, bantu lu ya Allah. Ini baru satu orang. Bagaimana kalau kita bantu 20 orang? Di antara 20 orang itu mungkin ada 1-2 orang yang berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Jadi kita tak tajuk, bahkan yatim, fakir, miskin, tajuk dah beloi kartu, dah beloi baca, yatim, doa kepada Allah. Ya Allah, tolong di bulan ini berkah harta di bulan. Kemungkinan dari sedekah kita tadi itu, kita mungkin penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah akibat doa-doa mereka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjutkan satu ayat lagi. Innal insana khuliqa halu'a. Kita sudah pernah berbicara di dalam beberapa kali pertemuan tafsir. Inna itu lil isbat. Isbat itu apa? Untuk menguatkan. Kenapa kalimat itu dikuatkan? Karena banyak manusia yang ragu dan tidak yakin. Hana yakin ya. Makanya kalimat isbat itu di dalam Al-Quran itu ada 1900 sekian kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan menggunakan kalimat inna. Kalimat yang menggunakan inna itu kalau di dalam kajian ilmu balaghah ini namanya khabar talabi namanya. Ya, khabar itu ada 3. Ada khabar ibtidai. Khabar ibtidai kalimat itu biasa-biasa saja. Ya, biasa saja. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalimatnya biasa-biasa saja. Tidak ada inna, tidak ada taukid, tidak ada sumpah, tidak ada apa-apa. Beda dengan nanti wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Itu sumpah-sumpah. Ini kalimatnya biasa saja. Kemudian yang kedua, kalau ada kalimat ada inna saja cukup. Ini sudah ke level selanjutnya. Level talabi. Apa arti talabi? Karena manusia itu ragu-ragu tu butuh Tuhan. Ya, butuh Tuhan. Maka ditegaskan oleh Allah dengan inna ini namanya lil isbat, untuk menguatkan. Apa yang kamu lakukan itu benar, tak perlu ragu kamu. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Kita juga sudah pernah membahas. Ini kalimat insan dalam Al-Quran itu selalu mengacu kepada makna negatif. Kalau insan, tapi kalau annas itu makna positif. Hudal linnas. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, siapa saja dia. Jadi ada nanti urun-urun kafir yang mengkaji Al-Quran akhirnya menjadi petunjuk bagi dia. Artinya apa? Dia mengkaji secara positif dan ingin mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini makna nas. Al-insan selalu mengacu kepada makna negatif. Salah satunya ini. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu aku ciptakan. Ini ada 2 penafsiran. Dalam keadaan paniknya, gundah, gebedah susah. Meja susah, gejauhkan tu susah, gejauh masjid susah, keluar dari masjid susah kan? Ini halu'a namanya. Tapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Lam yashkur. Jadi makna halu'a itu dia tidak pernah bersyukur dan teringat kepada Allah. Yang ini itu manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Dia tidak pernah teringat kepada Allah. Kapan dia teringat kepada Allah? Digambarkan di dalam tafsir Asy-Sya'rawi. Apa kata Imam Sya'rawi? Sifat manusia itu yadhkur al-masa'ib wa yansa an-ni'am.
Manusia itu ketika diberikan musibah teringat kepada Allah, cuma teringat kepada Allah. Dia musibah orangnya teringat, ya Allah, kami dia musibah dulu. Ya. Ketika dia sakit, yang tinggal Allah, ya Allah, kata sakit dulu ni Allah. Ketika meninggal anak tinggal Allah, ya Allah, kami cok anu dulu. Ketika kedai tudung, dia tudung ada harta tinggal Allah ya. Ya Allah, kahana dia tak dulu, hana li nyandun, hana dia tak dulu, kabeh dulu ya Allah. Baru tinggal Allah. Wa yansa ni'am, kata Imam Sya'rawi. Tapi dia ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia lupa nikmat. Dua kenikmatan. Yang hijau nikmat, dia lupa mengucapkan alhamdulillah saja dia lupa. Bahkan dalam tafsir As-Sa'di, itu kalimat alhamdulillah itu kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Itu merupakan pengungkapan rasa syukur pada Allah, teringat pada Allah. You jangankan bersedekah, mengingatkan ke Allah baca dan tinggal. Ketika keju oleh Allah, nitah lagu orangnya, hek dan kerja, nitah lagu, tidak pandai bersyukurnya. Ya. Ketika diberikan banyak oleh Allah, orang lain lebih enak, ya, kau protes lama. Anak keju protes. Waktu nak dapat apa-apa dia protes. Bukan anak tapi ya Allah, lu semayang, lu tahajud, lu benda semua, lu baca Quran, lu salat duha. Tapi rezeki bukan hanya najau oleh Allah. Ya. Ketika rezeki tidak diberikan oleh Allah, dipending oleh Allah, dia marah-marah. Ketika diberikan sedikit, dia marah-marah juga. Diberikan banyak oleh Allah, dia marah-marah juga. Orang lain bukan lebih dulu ya Allah. Ya, kamu mengingin Allah. Jadi artinya manusia itu memang Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Maka Imam Asy-Syaukani juga mengatakan di dalam Fathul Qadir beliau. Apa kata beliau? Innal insana khuliqa lam yashkurillah. Dia tidak pernah bersyukur kepada Allah, tidak pernah teringat kepada Allah. Acing baca-baca dia alhamdulillah, alhamdulillah. Mentemenin alhamdulillah. Betul alhamdulillah. Atau paling enggak kita sujud syukur rupanya. Dia katanya Mbak Draw katanya. Dia dalam maudidnya, naumu sekian puluh tahun. Apa dulu kata sujud syukur kepada Allah. Rasulullahnya punya sujud syukur karena tiki uro ke sujud syukur ya. Sujud syukur tapi artinya apa? Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ketika menyuruh sahabatnya untuk berdakwah di daerah Yaman. Ya, Yaman punya tajak tapak ya, dari Mekah ke Yaman itu jauh sekali, 12.000 km. Rasulullah mengutus sahabat untuk berdakwah di Yaman. Ketika berdakwah di Yaman, pendakwah itu kembali ke Rasulullah. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, mereka masih juga belum masuk Islam ya Rasulullah. Rasulullah berdoa kepada Allah. Ketika itu datang lagi pendakwahnya mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka sudah masuk Islam semuanya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah langsung masuk ke dalam kamarnya, langsung Rasulullah berdiri. Allahu Akbar. Sebelumnya sudah ambil wudu. Jadi artinya apa? Wudu Rasulullah itu tidak pernah batal. Ketika batal dia ambil wudu, batal ambil wudu. Allahu Akbar. Ini cara sujud syukur, Pak, berdiri. Kemudian setelah itu dia langsung sujud, Rasulullah sujud. Allahu Akbar sujud. Apa bacaan Rasulullah? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Kemudian Rasulullah langsung bangun, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Langsung pergi. Jadi ini cara sujud syukur. Rasulullah karak ditiru sujud syukur, Pak. Nah, pun iman gitu. Allahu Akbar, langsung sujud lagi, Pak. Rabbi auzi'ni, ya Allah bagikan kepadaku, ajarkan kepadaku supaya aku menjadi orang yang bersyukur ya Allah. Ya. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu salah satu nabi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim alaihissalam. Syakiran li an'umi. Dia itu contoh orang yang bersyukur kepadaku. Ya. Banyak yang aku berikan kepada dia. Dia dulu tak punya anak. Ketika lahir Ishak. Jadi makanya jarak antara Ibrahim dan Ishak itu hampir 13 tahun. Ya. 13 tahun. 13 tahun tak punya anak. Setelah itu punya Nabi Ishak alaihissalam. Ini sama seperti Nabi Zakaria. Setelah 13 tahun baru punya anak Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Ibrahim pandai sekali bersyukur kepada Allah. Ketika dia minta, dia bersyukur lagi. Tuku yang najih oleh Allah, lelaki balu lunjuk ya Allah. Termasuk saya sembeli kalau saya punya anak-anak lo sembeli ya Allah. Ya, katanya untuk menaji sembelihan ini. Ya. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim anak lelaki ya Allah. Menyuruh lelaki anak, kepada orang. Ini bukan ada rumahnya katuk mesin buru-buru. Hidup dia ayah ngani pakainya dibantu ada buru-buru banyak. Ini bukan liang. Oh baik dia ni bukan liang ni. Lu enggak ada mau kuliah. Jauh dia ni sudah tu baik dia.
Lo kat SMA karak kuliah sih. Ibu ngalian ni boleh buat. Oh baik lo ni, ayo nanti ada mau tempe ya. Ibu ngalian ni boleh buat. Lo bukan dong ya. Bino ya, kamu kalau tepakat dulu. Untuk turnya terus dong ya. Kamu palo ya. Kapalo kaya yang beli. Tapi Nabi Ibrahim dia berani mengatakan anakku pun saya berani saya sembelih ya Allah. Katanya menjadi anggap. Jadi makanya Nabi Ibrahim itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, syakiran li an'umi. Nyo contoh kata Allah, orang yang bersyukur, orang teringat kepada pungkunya Nabi Ibrahim. Ya. Makanya kita ada berdoa kepada Allah, ada berdoa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ya Allah, kunanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arti salawat ini berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana engkau berkahi Nabi Ibrahim ya Allah dengan keturunan-keturunan Ibrahim. Bahkan berkah Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim itu lahir para nabi dan rasul, hampir 16 orang nabi dan rasul. 9 atau 10. Itu semua dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi rasul semuanya. Kaum muslimin sedang jemaah dalam. Dorang tak kata ya. Lilitan. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut idza massahu syarru jazua. Mungkin ada pertanyaan kami persilakan. Ya. Dalam agama kita diatur dengan hukum. Iya. Artinya ada wajib, ada haram, Iya. Iya. Tapi dalam mengelola harta, berkata bahwa seharusnya kita pernah melaksanakan wajib seperti zakat fitrah atau berhaji Iya. Tetapi ada ancaman yang disebutkan bila tidak sedekah dengan mereka. Iya. Bagaimana ya? Pembacaan aslinya dikasih bahwa apakah itu bacaan yang benar ya benar-benar tidak ancaman terus tidak membuat semacam mock oleh agama kita bersedekah. Iya. Bahkan di dalam hadis dikatakan begini, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga jelas. Ya, jelas semuanya. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antaranya itu ya syubhat. Jadi makanya dalam hadis itu sudah dijelaskan halal haram sudah dijelaskan. Begitu juga dalam Al-Qur'an. Dalam hadis sudah dijelaskan. Ini harta kamu harta halal ini. Untuk membersihkan hartamu itu walaupun sudah halal, ya, maka bersedekahlah kamu, berinfaklah kamu, bayar zakatlah dari hartamu. Kalau tidak engkau bayar, ancaman itu bukan dari Al-Quran saja, Pak. Dari hadis begitu juga. Dalam hadis diancam juga, orang yang tidak membayar zakat, orang yang tidak bersedekah, maka dia akan begini. Dalam Al-Quran juga dikatakan begitu. Ya. Jadi artinya orang yang tidak membayar zakat, karena itu kan kewajiban dia. Kemudian ada di dalam ayat lain. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menghancurkan satu kampung mudah sekali kata Allah. Amarna mutrafiha fafasaku fiha padammarna alaiha. Allah kalau ingin menghancurkan satu kampung mudah sekali. Bagaimana dihancurkan satu kampung? Allah menyuruh orang-orang kaya di kampung itu untuk membayar zakat, tapi mereka tidak mau bayar zakat, maka kampung itu dihancurkan gara-gara orang kaya tadi. Maka kalau ada dalam satu negeri itu diberikan musibah bertubi-tubi oleh Allah, kita ketemu orang kaya dulu. Hai tengku nak bayar tak ke tengku, nak bayar je tengku. Gara-gara doa kamu mekarat ya, nampak. Jadi artinya ketika Allah mengazab itu bukan gara-gara nyoku dosa adanya ada pegang. Kita sudah salat, kita sudah buat ini, buat itu. Ya, nampak. Kenapa kita masih diazab oleh Allah? Ya, nampak. Rupanya ada di antara itu orang kaya belum bayar zakat. Ini dajak ramai-ramai itu. Hai tengku kalian bayar tak ke no? Kalau anda bayar je tak ke. Gara-gara doa kamu tapi sial tapi. Nyohi betul nanti oleh Allah gara-gara doa. Ya. Artinya ancaman itu bukan main-main. Ya. Bahkan disebutkan lagi orang yang menyimpan hartanya alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Orang yang menyembunyikan harta. Dia kumpulkan, disembunyikan harta. Saham di sana, dia tidak membayar ini ya. Pada hari kiamat nanti, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum.
itu hartanya akan menjadi setrika bagi dia. Disetrikanya rumi setrika li harta. Ya. Kalau tadi ular, dalam hadis tadi dia akan menjadi ular dan akan mengejar orang tadi. Ya. Ini kenapa kita harus bayar zakat? Ini artinya supaya kita teringat saja kepada Allah, pemberi nikmat tadi. Kenapa kita ini harus berinfak bersedekah? Supaya kita teringat saja kepada Allah, teringat kepada Allah. Maknanya orang yang bakhil itu urus hatinya ke Allah. Orang yang tidak bayar zakat itu orang tidak teringat kepada Allah. Orang yang tidak teringat kepada Allah masuk ke dalam kategori tad'u man atbara wa tawalla. Dia berpaling dari Allah, dia berpaling dari Rasul. Kenapa berpaling dari Allah? Allah sudah mengatakan bayar zakat, buat ini, dia tidak mau. Itu dengan ketika hanya yakin Allah. Rasulullah sudah mengatakan begitu, tapi dia tidak mau juga. Dalam hadis mengatakan dia tidak mau juga. Berarti sudah lebih parah. Maka orang bakhil itu memang harus masuk ke dalam neraka dulu. Tak boleh nak masuk dalam neraka. Dia harus masuk dalam neraka dulu. Makanya di dalam sebuah ini kebutuhannya sebagai bentuknya. 2 menit lagi. Pada suatu hari iblis berdialog Nabi Yahya. Nabi Yahya berdialog dengan iblis. Ya. Apa kata Nabi Yahya bin Zakaria? Wahai iblis, man abghadun nas wa man ahabban nas ilaika. Siapa manusia yang paling kau benci ya iblis, dan siapa manusia yang paling kau cintai? Dijawab oleh iblis, manusia yang paling saya cintai kata iblis, ahabbun nas ilayya al-mu'min al-bakhil. Yang paling saya cintai di dunia ini kata iblis, seorang mukmin yang bakhil. Nabi Yahya bertanya, kenapa engkau cinta kepada mukmin yang bakhil? Dijawab oleh iblis, saya tidak perlu menggoda dia lagi. Sama dia sudah ada kunci neraka. Sama orang mukmin, terserah dia mau salat, mau haji, mau umrah berapa kali, mau tahajud, saya tidak perlu menggoda dia lagi. Tidak perlu. Kenapa? Kunci neraka sudah ada sama dia. Mau tahajud, mau baca Quran, tiurah 3 khatam, baca lagi. Maka saya senang sekali kalau ada orang mukmin bakhil. Tugas saya sudah selesai. Saya tidak perlu menggoda dia lagi. Kenapa? Kunci neraka sudah ada sama dia. Dengan apa? Dengan kebakhilan tadi. Kemudian iblis menjelaskan lagi, orang yang paling saya benci adalah al-fasik. Fasik itu apa? Kadang-kadang tinggal semayang, ijak semayang, kadang-kadang ijak, kadang-kadang hana. Tetapi kata iblis, al-fasiku asy'iyyu. Dia fasik tapi dermawan. Ya, namanya. Ditanya oleh Nabi Yahya bin Zakaria, kenapa engkau benci sekali kepada orang fasik yang dermawan? Saya takut sekali. Maka kalau ada orang fasik yang dermawan, selalu saya ikuti dia, supaya dia tidak bersedekah, tidak berinfak dan lain sebagainya. Saya takut kedermawanannya itu lama-lama bisa menghapus sifat fasiknya dan dia menjadi orang baik. Maka saya benci sekali pada orang ini dan saya cinta sekali pada orang mukmin yang bakhil dan kiri. Nah, saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.